wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Cibiru dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dengan saya sendiri, Kamila Nur Nazifah, dan rekan saya, Daniar Asyari, Hasna Salsabila, Jenny Satasya Kamila, dan Maharani Sartika Dewi. Selamat menyaksikan. Pedagogik merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki guru dan dosen sebagai modal utama dalam menjalankan profesinya. Mudahnya, konsep dasar pedagogi atau pedagogik terkadang disebut dengan pedagogika pula merupakan pengetahuan dan kemampuan untuk mendidik dan menyelenggarakan pembelajaran gitu ya. Nah, definisi pedagogik itu telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang mengemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Nah, secara yuridis, definisi pedagogi tampaklah cukup jelas dan singkat. Namun, mengelola pembelajaran itu sangatlah kompleks dan tidak mengenai kegiatan pengajar dan belajar saja gitu ya. Nah, istilah pedagogik itu berasal dari bahasa Inggris atau pedagogi, berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani kuno, yaitu paedos yang berarti anak dan agogos yang berarti mengantar, kemudian membimbing ataupun memimpin. Nah, dari dua kata tersebut terbentuk beberapa istilah yang masing-masing itu memiliki arti tertentu. Nah, istilah-istilah yang dimaksud yaitu pedagogos, pedagog atau pedagogi, pedagogia, pedagogi, dan pedagogik yang berarti membimbing anak-anak. Nah, pedagogik juga dapat digunakan secara spesifik untuk target anak atau yang lebih muda dari pendidik. Karena terdapat pendekatan lain yakni andragogik sebagai pendekatan pendidikan terhadap sejawat atau bahkan yang lebih tua dari pendidik. Pedagogik sebagai ilmu pengetahuan. Nah, menurut Langeveld, Kurniasi 2007 halaman 8 ini ya, pendidikan itu dalam arti yang hakiki ialah proses pemberian bimbingan dan bantuan rohani kepada orang yang belum dewasa, dan mendidik adalah tindakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan sendiri berarti memberikan perubahan atau transformatif agar peserta didik dapat memaksimalkan potensi diri baik secara kognitif maupun karakter. Nah, disinilah titik di mana pengelolaan pendidikan menjadi hal yang tidak sesederhana itu, sehingga kompetensi pedagogik tidak hanya melibatkan keprofesionalan guru dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan saja, tetapi guru pun ikut terlibat dalam pembangunan mental, karakter, dan perilaku dari peserta didik itu sendiri. Nah, seperti yang diungkapkan oleh Sadullah bahwa pedagogik adalah ilmu yang mempelajari masalah membimbing anak ke arah tujuan tertentu agar mampu mandiri untuk menyelesaikan segala permasalahan dalam hidupnya, atau dalam kata lain untuk mengembangkan kepribadiannya sebagai salah satu tugas besar guru selain untuk menyampaikan dan mentransformasikan pengetahuan dalam pembelajaran. Nah, sehingga dapat kita artikan ya bahwa membimbing anak didik layaknya seperti orang tuanya sendiri adalah salah satu kemampuan yang dibutuhkan oleh seorang guru. Nah, namun membimbing dan mendidik di sini bukan berarti guru harus menggurui anak didiknya. Justru ya, pendekatan pembelajaran sekarang lebih menengahkan murid sebagai pusat utama dalam pembelajaran, termasuk dalam ranah pedagogis.
Nah, selain itu, pendekatan pedagogik ini lebih terfokuskan terhadap bagaimana cara untuk menyampaikan berbagai bimbingan tersebut lewat berbagai aktivitas yang lebih efektif dan efisien tentunya dibandingkan dengan hanya sekedar ceramah atau menasehati. Karena dalam masalah kepribadian yang menyangkut perilaku, omongan semata terkadang tidak akan cukup, apalagi jika anak didik telah memiliki keterbatasan sendiri di rumahnya. Tidak semua anak memiliki keluarga yang ideal. Nah, dapat disimpulkan bahwa pedagogik adalah segala usaha yang dilakukan oleh pendidik untuk membimbing peserta didik yang lebih mudah untuk memaksimalkan potensi diri baik secara kognitif atau kemampuan nalar dan ilmu pengetahuan maupun dari sisi karakter agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, usaha tersebut termasuk pengelolaan pembelajaran bahasa atau cara penyampaian materi supaya mudah dipahami dan diserap oleh peserta didik, penguasaan kelas, dan lain sebagainya. Apabila kita melihat fenomena yang terjadi saat ini, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para generasi penerus. Tawuran antar pelajar, pemerkosaan, pembunuhan, korupsi, konsumsi minuman keras, konsumsi obat-obatan terlarang atau obat-obatan berbahaya, balap liar, dan masih banyak lainnya. Maka dapat dikatakan bahwa pendidikan di Indonesia ini belum berhasil mencetak generasi penerus. Hal ini dapat terjadi karena proses pendidikan atau kegiatan belajar mengajar di Indonesia belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Salah satunya yaitu peran guru yang dirasa belum maksimal. Banyak guru yang hanya mentransfer ilmu saja tanpa melakukan pembangunan sebuah karakter siswa. Maka dari itu sebagai calon guru sudah seharusnya kita mempersiapkan diri untuk menjadi guru yang sejati atau yang paham apa makna guru itu sebenarnya. Selanjutnya, mentalitas masyarakat di Indonesia seperti ini sangat kehilangan jati dirinya. Banyak sekali nilai-nilai bangsa Indonesia yang hilang seiring dengan berkembangnya sebuah zaman, terutama nilai yang terkandung di dalam ideologi negara kita, yakni ideologi Pancasila. Maka dari itu, sebagai calon guru, hendaknya kita lebih sadar lagi akan pentingnya nilai-nilai Pancasila di dalam bermasyarakat. Dan tentunya jika nantinya menjadi guru, kita harus menanamkan nilai-nilai Pancasila pada peserta didik kita agar tidak kehilangan jati dirinya. Nah, di samping itu, menurut Tilaar pada tahun 2015, pedagogi itu hadir sebagai ilmu yang berkenaan dengan manusia, di mana pedagogi terkait dengan manusia dengan segala aspeknya, termasuk di dalam pendidikan. Adapun di negara kita, di negara Indonesia, pedagogi harus didasarkan pada filsafat Pancasila sebagai ideologi bangsa. Maka dari itu, sebagai calon guru kita harus memahami pandangan kemanusiaan yang utuh dan memahami dimensi-dimensi pedagogik yang menjadi tolak ukur dalam pengembangannya. Contohnya seperti aspek logika, aspek inovatif atau inventif, dinamis, futuristik, sosiokultural, relevansi, keberagaman, analisis, dan sintesis radikal atau lainnya. Dalam pendidikan dan kebudayaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan sama sekali, karena kebudayaan merupakan sebuah pola kehidupan yang mana nantinya akan berfungsi mengatur manusia agar memahami cara bertindak, berbuat, menentukan sikap saat bertemu dengan orang lainnya. Dan sebagai guru, kita harus memahami bagaimana budaya yang nantinya ada di Indonesia agar para generasi penerus bisa mempertahankan budaya Indonesia kita. Indonesia terdiri dari banyak pulau dan suku bangsa. Di setiap daerahnya memiliki kearifan lokal dan budayanya tersendiri. Sebagai guru kita harus mengingatkan peserta didik agar bangga dengan budaya daerahnya. Misalkan jika berada di tanah Sunda, maka biasanya kita menggunakan bahasa Sunda dan kita harus bangga dengan bahasa yang kita punya itu. Jadi di samping itu juga tentunya kita harus mengingatkan agar tetap menjunjung tinggi semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua.
Selanjutnya, pedagogik kritis. Nah, pada pedagogik kritis ini, siswa diharapkan menjadi kritis, melahirkan manusia beradab atau berkarakter, futuris, dan idealis. Nah, pedagogik kritis juga melandasi siswa untuk hidup dalam kehidupan secara bermakna dan bijaksana. Nah, contohnya seperti kita sebagai pengajar harus terlibat bersama siswa dalam mengkritisi dan memproduksi ilmu pengetahuan intelektualnya untuk saat menyikapi realitas kehidupan sosial agar selanjutnya mampu melakukan sebuah transformasi. Nah, lalu ada pedagogik multiliterasi. Nah, pada pedagogik multiliterasi ini, pendidikan yang harus mampu meningkatkan mutu manusia untuk memiliki daya kritis, kreatif, futuristis, dan berkarakter agar memiliki kemampuan adaptif untuk dapat menjalani hidup dan berkehidupan dalam persaingan global. Nah, pembelajaran pedagogik multiliterasi ini mengoptimalkan keterampilan multiliterasi dalam mewujudkan situasi pembelajaran yang lebih baik. Nah, contohnya guru menyediakan berbagai strategi pembelajaran yang membantu siswa memperoleh beragam pemahaman yang mendalam tentang ide dan konsep penting dalam berbagai mata pelajaran. Nah, lalu ada ekopedagogik. Nah, dalam ekopedagogik ini diartikan sebagai gerakan akademik yang menyadarkan siswa menjadi seorang individu yang memiliki pemahaman, kesadaran, dan keterampilan hidup selaras dengan kepentingan pelestarian alam. Nah, jadi ekopedagogik ini membangun literasi tentang lingkungan. Nah, contohnya guru memberikan contoh permasalahan lingkungan hidup. Nah, sehingga memberikan landasan kepada siswa untuk menyikapi dan merespon dengan positif. Dari sikap itulah akan menuntun siswanya untuk memiliki moral ekologis yang memberikan gambaran tentang diri yang sesuai dengan kenyataan dirinya. Nah, lalu ada teknopedagogik. Nah, dalam hal ini perkembangan teknologi bersifat multi-interpretasi dan dalam konteks ini manusia telah menjadikan teknologi sebagai bagian dari kebudayaan sebagai bentuk dan pengaruh penggunaan teknologi informasi dan teknologi media. Contohnya di dalam masyarakat, yaitu teknologi harus memudahkan masyarakat dalam mencari sebuah informasi yang dibutuhkan masyarakat. Nah, lalu ada konsepsi Ki Hajar Dewantara. Nah, dalam hal ini Ki Hajar Dewantara membantu bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari sebuah perbudakan menuju kemerdekaan melalui pergerakannya dalam bidang pendidikan. Contohnya dalam pendidikan yaitu menerapkan slogan Ki Hajar Dewantara yaitu Ingarso Sung Tulodo. Nah, yaitu di depan memberikan sebuah teladan, Ing Madyo Mangun Karso di tengah menciptakan sebuah peluang, dan Tutwuri Handayani yaitu di belakang memberikan dorongan. Nah, lalu pedagogik futuristik. Nah, di dalam pedagogik futuristik ini harus mampu menumbuhkan kemampuan visi anak untuk menghadapi masa depan dan unsur-unsur di dalamnya meliputi imajinasi dalam pendidikan, spiritualitas dalam pendidikan, dan pendidikan holistik yang perlu dikembangkan dalam pelaksanaan pendidikan masa depan. Nah, contohnya yaitu kita sebagai guru harus mampu untuk menjadi transformator sistem pendidikan dan harus menggunakan dimensi kreatif dalam melaksanakan tanggung jawabnya berdasarkan pemahaman pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa persaingan atau tantangan global pada saat ini sangat meningkat. Banyak yang harus dikuasai untuk dapat mengikuti atau berperan dalam kompetisi pada abad 21 ini. Nah, di antara kompetisi tersebut adalah communication, collaboration, competition. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa kondisi pendidikan Indonesia masih belum mampu untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan mampu meningkatkan jiwa kompetitif masyarakat Indonesia. Menurut saya, pendidikan Indonesia saat ini masih kurang jelas tujuannya. Pendidikan Indonesia seperti kehilangan jati dirinya. Hal ini terjadi karena Indonesia terlalu berpikiran untuk mengikuti pendidikan negara lain, padahal banyak faktor yang dimiliki bangsa Indonesia yang menyebabkan sulit untuk menerapkan pendidikan tersebut. Faktor tersebut seperti faktor geografis. Negara Indonesia merupakan negara yang sangat luas, berbeda dengan negara yang pendidikannya maju. Mereka memiliki ukuran geografis negara yang lebih kecil sehingga mudah untuk mengatur jalannya pendidikan. Selain itu tentunya faktor sumber daya manusia atau pola pikir, di mana perbedaan tersebut sehingga menjadikan Indonesia tidak bisa mengikuti gaya pendidikan negara lain. Indonesia harus memiliki gaya pendidikannya sendiri yang sejati, bermoral, bermartabat, serta menjunjung tinggi nilai budaya bangsa.
selanjutnya, faktor yang menjadikan belum majunya pendidikan Indonesia, yakni proses pembelajaran di Indonesia yang masih memposisikan peserta didik sebagai objek pasif dan tidak dilibatkan dalam berpikir kritis. Hal ini sangat sulit untuk diubah karena sudah terjadi sejak pendidikan awal, di mana sistem pendidikan di Indonesia ini sistem pendidikan gaya bank. Nah, salah satu solusinya yakni dengan dihadirkannya kurikulum 2013 yang menekankan pada pendekatan student center, di mana siswanya lebih dilatih untuk dapat berpikir kritis. Tidak hanya metode ceramah saja yang ada dalam kegiatan pembelajaran. Nah, namun juga lebih banyak proses mengamati, berdiskusi, dan kemudian berlatih. Selain itu, faktor yang menjadikan belum majunya pendidikan Indonesia yakni karena proses pembelajaran hanya transfer of knowledge saja. Pembelajaran hanya mementingkan pencapaian aspek kognitif, padahal seharusnya pendidikan ini menjadi sebuah karakter building yang mana memenuhi pencapaian kognitif, afektif, dan psikomotorik, sehingga dapat menghasilkan peserta didik yang mampu dalam segi pengetahuan serta kreatif dalam keterampilan dan sosialnya. Karena peserta didik ini tetap harus memenuhi aspek sosial dan keterampilan sosial sehingga mampu menjadi manusia yang berakhlak, bermoral, juga memenuhi budaya di lingkungannya. Pendidikan Indonesia juga terkesan terlalu tekstual, di mana pembelajarannya ini terlalu berfokus pada teks yang ada dalam buku panduan. Nah, padahal peserta didik ini lebih membutuhkan bukti konkret atau nyata, terlebih lagi pada peserta didik pada tingkat sekolah dasar. Nah, maka dalam hal ini guru harus lebih banyak mengeksplor, misalkan dengan memberikan materi melalui video atau dengan contoh langsung yang ada di lingkungan sekitar. Nah, hal tersebut dapat terjadi salah satunya karena faktor kurangnya profesionalitas guru. Banyak guru yang menganggap mengajar merupakan pekerjaan yang mudah, padahal banyak hal yang harus dipahami oleh seorang guru, karena pastinya setiap siswa memiliki karakter yang berbeda. Maka guru harus bisa menjadi seorang pendidik yang dapat memahami dan menjadikan peserta didik menjadi manusia seutuhnya. Nah, maka dari itu dalam mewujudkan pendidikan Indonesia yang maju sangat dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah, dalam hal ini mungkin untuk membangun kurikulum, pendanaan bidang pendidikan, dan lain sebagainya, tenaga pendidik atau guru itu sendiri, kemudian orang tua dan siswanya itu sendiri. Dibutuhkan keseriusan dari peran-peran tersebut agar Indonesia dapat mewujudkan pendidikan yang maju, yang melahirkan generasi penerus dengan akhlak mulia, berbakat, kompeten, dan tentunya tetap menjunjung budaya Indonesia dimanapun dan kapanpun. Sekian video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia membutuhkanmu, merdeka! Semangat! Indonesia membutuhkanmu, merdeka! Indonesia membutuhkanmu. Indonesia membutuhkan. Indonesia membutuhkanmu, merdeka!